Selamat datang pada video modul 1.1 proses planning. Dengan saya Alexander Saputra dengan Kode Asisten PLX. Dengan video modul ini kita akan membahas prosedur pengerjaan network dari awal sampai akhir yang terdiri dari 11 step melalui pembahasan berikut ini. Pada video modul ini, praktikan akan dibantu untuk memahami langkah-langkah network yang nantinya akan dikerjakan secara langsung saat praktikum. Dengan penjelasan ini, diharapkan praktikan dapat lebih siap dalam melaksanakan setiap tahapan. Ketika file dibuka, halaman pertama yang akan muncul adalah halaman cover. Selanjutnya, halaman berikutnya yang dapat diperhatikan adalah halaman study case. Pada bagian ini, praktikan akan diperkenalkan pada sebuah kasus atau permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan network. Untuk study case dapat dipahami oleh praktikan secara mandiri. Selanjutnya, halaman berikutnya yang dapat diperhatikan adalah halaman OPC atau Operation Process Chart. Pada bagian ini, praktikan dapat melihat gambaran alur proses kerja yang disajikan dalam bentuk bagan. Selanjutnya, halaman berikutnya yang dapat diperhatikan oleh praktikan adalah proses step. Pada bagian ini, praktikan dapat melihat secara rinci tahapan-tahapan proses yang nantinya akan dikerjakan. Pada lepok ini terdapat 11 step, dimulai dari study the overall shape sampai nanti diakhiri dengan create the routing sheet. Semuanya akan dikerjakan pada lepok ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian soal. Pada bagian ini, praktikan akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan study case dan alur proses kerja. Masuk ke step 1. Study the overall shape. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk menyebutkan nama part dan juga menjelaskan fungsi dari part tersebut. Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, praktikan dapat merujuk pada guideline yang telah disediakan. Masuk ke step 2, study the drawing. Pada tahap ini, praktikan akan diberikan gambar teknik dari part yang telah disediakan. Dengan kata lain, praktikan diminta untuk menyebutkan dimensi-dimensi part sesuai dengan informasi yang tertera pada gambar, seperti jarak antar dimensi, ukuran, seperti ukuran panjang, ukuran lebar, radius, diameter, dan lain-lainnya. Itu yang nanti praktikan dapat mention dan deskripsikan pada pertanyaan ini dan jawabannya. Masuk ke step 3, yaitu determine the best material use. Pemilihan material berperan penting dalam proses manufaktur, karena akan memengaruhi jalannya proses permesinan serta karakteristik produk yang dihasilkan. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam study case, praktikan diminta untuk menentukan jenis material yang paling sesuai untuk pembuatan part. Praktikan dapat menyesuaikan dengan karakteristik dan juga karakteristik lainnya, sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. Selanjutnya, step 4, select the machine for its setup. Masuk ke step 4, select the machine for its setup. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk memilih proses permesinan yang sesuai dengan pembuatan part. Praktikan dapat melihat deskripsi dan penjelasan setiap jenis permesinan pada guideline. Setelah menentukan pilihan yang tepat, jawablah pertanyaan dengan cara menggeser salah satu dari 5 pilihan gambar ini ke kotak sebelah kiri. Sementara itu, pada kotak sebelah kanan, praktikan diminta untuk menjelaskan alasan pemilihan tersebut berdasarkan informasi yang terdapat pada guideline. Masuk ke step 5, identify datum surface. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk mengidentifikasi datum permukaan atau titik koordinat pada setiap titik yang ditanyakan. Terdapat 5 titik yang harus dijawab, yaitu titik A, B, C, D, dan E, yang dapat dilihat pada gambar teknik yang telah disajikan. Selain itu, terdapat 2 jenis datum yang perlu dibedakan, yaitu absolute dan incremental. Pada soal, sudah diberikan contoh untuk masing-masing jenis koordinat sebagai panduan. Masuk ke step 6, determine the rough sequence of its operation.
atau menentukan urutan setiap operasi. Pada tahap ini terdapat 8 urutan operasi yang perlu praktikan susun sesuai dengan gambar hasil permesinan yang telah disajikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk membantu proses ini, praktikan dapat memanfaatkan informasi mengenai jenis-jenis permesinan yang ada pada guideline, sehingga dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari gambar yang telah diberikan. Di bagian kiri bawah telah disediakan contoh sebagai acuan. Cara pengerjaannya, nama operasi dapat di-drag dari box ini ke kolom yang sudah ditandai drag here. Setelah itu, pada bagian atas kolom, praktikan diminta untuk memberikan penjelasan berdasarkan informasi pada guideline. Masuk ke step 7, select tool for its operation, atau memilih tools untuk step operasi. Setelah praktikan menentukan urutan operasi pada tahap sebelumnya, pada tahap ini praktikan diminta untuk memilih tools yang sesuai untuk step operasi tersebut. Praktikan dapat mencari informasi mengenai kegunaan masing-masing tools pada guideline. Setelah memahami kegunaannya, praktikan dapat menentukan tools yang paling cocok digunakan untuk setiap operasi. Cara menjawabnya adalah dengan menggeser gambar tools maksud saya, ke bawah nama-nama dari operasi tersebut. Baik, itu untuk step 7. Selanjutnya, kita masuk ke step 8. Select work holding for its setup. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk memilih work holding yang sesuai dengan pernyataan kasus yang telah diberikan. Pemilihan dapat disesuaikan dengan informasi yang terdapat pada guideline. Di sebelah kiri, terdapat 5 pilihan work holding yang tersedia, yaitu fixture, vice, chuck, C-clamp, and step lock. Pada sebelah kanan, terdapat pasangannya, yang nantinya praktikan diminta untuk memasanginya. Praktikan diminta untuk memilih salah satu dari kelima pilihan tersebut, kemudian menyebutkan nama work holding yang dipilih. Masuk ke step 9, estimate the machining time. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk mengestimasi waktu permesinan, dimulai dari proses facing hingga proses finishing. Pada baris bagian atas, praktikan perlu menyebutkan tools yang digunakan, sesuai dengan urutan proses permesinan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, praktikan diminta untuk menghitung V sebagai cutting speed dan FR sebagai feed rate. Sebagai bantuan, rumus sudah dicantumkan pada notes bertanda merah di kanan atas shell. Ketika kita mendekatkan kursor pada sudut merah ini, rumus akan keluar. Untuk data yang diperlukan, silakan perhatikan guideline. Masukkan terlebih dahulu data yang sudah diketahui, seperti lambda, seperti juga diameter. Ini semua sudah dicantumkan pada guideline. Untuk operasi, dapat dilihat dari operasi yang sudah praktikan tentukan pada step sebelumnya. Nah, nanti ketika praktikan sudah melengkapi setiap data yang diminta pada tabel ini, nanti praktikan dilanjutkan dengan menghitung V dan FR. Tidak lupa untuk melengkapi juga tools yang diminta. Ketika tabel bagian atas sudah lengkap dan juga tadi ketiga data ini sudah lengkap, praktikan dapat melengkapi FR pada bagian tabel bawah dengan cara mengambil data dari bagian tabel atas ini ke sini. Lalu untuk selanjutnya adalah menghitung machining time. Untuk menghitung machining time itu sudah ada rumusnya juga, yaitu dengan cara lambda dibagi feed rate, dan sudah kita cantumkan juga pada notes yang nanti dapat perhatikan. Selanjutnya kita dapat membulatkan hasil waktu permesinan yang tadi sudah kita dapatkan di sebelah kanan ini. Sudah terdapat juga rumus yang sudah dicantumkan pada sudut merah ini. Nanti setelah waktu sudah diperoleh semua, nanti praktikan diminta untuk menjumlahkan semua waktu yang tadi sudah didapatkan, sehingga nanti akan mendapatkan totalnya.
Masuk ke step 10. Evaluate the result of planning. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk mengevaluasi hasil dari seluruh proses perencanaan pada tahap-tahap sebelumnya, atau dapat dianggap sebagai kesimpulan. Praktikan diminta untuk menuliskan kembali jawaban yang telah diberikan pada tahap sebelumnya. Seperti, work holding dapat dilihat dari step 8, material dapat dilihat dari step 3, serta mesin dapat dilihat dari step 4. Sementara itu, pada tabel di sebelah kanan, praktikan dapat mengisinya menggunakan data yang sudah dihitung dari step 9. Selanjutnya, masuk ke step 11. Create the routing sheet. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk mengisi routing sheet. Pada bagian atas, terdapat beberapa kolom yang perlu diisi, yaitu nama part, material, dan juga tanggal pengerjaan. Itu untuk bagian atas. Lalu untuk bagian bawahnya, terdapat 9 deskripsi operasi yang harus dituliskan berdasarkan beserta definisinya. Dari 1 sampai 9. Informasi ini dapat dilihat kembali pada guideline. Untuk kolom mesin, digunakan mesin yang sama dari operasi 1 sampai operasi 8, sesuai dengan pemilihan mesin pada step 4. Selanjutnya, di sebelah ada kolom tool. Kolom tool dapat disesuaikan dengan operasi yang tadi kita sudah pilih dari beberapa stepnya. Sesuaikan tool berdasarkan operasinya. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi kolom waktu. Data waktu dapat diperoleh dari step 9. Dan terakhir ada bagian result. Praktikan diminta menyesuaikan operasi dengan kumpulan gambar yang tersedia dari sisi kanan tabel, dengan cara menggesernya dari kanan ke kiri. Jadi nanti praktikan dapat menyesuaikan operasinya dengan hasil gambarnya. Sekian pembahasan video modul 1. Terima kasih dan tetap semangat.